Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen inovasi pada usaha kecil dan menengah. Dalam mata kuliah Manajemen Inovasi, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SEMSI. Nah, kita akan membahas tentang peran UKM dalam sektor ekonomi di era digital. Peran UKM dalam perekonomian suatu negara memang sangat penting karena UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi dari sebuah negara. John V. Petrov 1986 mengungkapkan bahwa secara umum UKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam hal berikut. Yang pertama itu adalah berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Yang kedua, perusahaan-perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah penurunan permintaan barang impor, harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor tinggi. Dalam salah satu buku Drucker, yaitu Management Challenge for the 21st Century, menyebutkan beberapa faktor yang menunjang organisasi bertahan terhadap perubahan. Yang pertama itu ada fleksibel, kemudian ada fokus pada peluang, inovasi, fasilitas, dan mengelola pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan UKM. Pertama sekali kita akan membahas kelebihan-kelebihan UKM terlebih dahulu. Nah, kelebihan UKM yang pertama itu ada tingkat fleksibilitas yang tinggi. Karena UKM dapat secara efektif mengadopsi semua perubahan lingkungan dengan relevan. Kemudian yang kedua itu, UKM memiliki semangat kewirausahaan karena setiap pengusaha memiliki kemandirian yang tinggi sehingga harapan dan energi para pengusaha dapat digunakan untuk mempertahankan budaya inovasi yang selalu tumbuh dan juga berkembang. Kemudian adanya kompetisi akibat adanya keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah modal yang kecil akhirnya membuat UKM menganalisis secara rinci sehingga dapat menentukan tugas-tugas dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara bersama-sama. Yang terakhir itu adalah inovasi lebih cepat karena tanpa struktur, jadinya UKM dapat lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan karyawan. Selanjutnya adanya kelemahan-kelemahan UKM. Yang pertama itu adanya sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. Oleh karena itu, UKM memerlukan strategi yang kuat untuk memasuki pasar global, misalnya dalam hal investasi pemasaran, penelitian, ataupun membangun kapasitas produksi. Kemudian terbatasnya anggaran. Nah, setiap perusahaan yang ingin mengembangkan dirinya pasti membutuhkan dana. Nah, biasanya ini selalu menjadi masalah di UKM untuk memperluas usahanya karena kebanyakan biasanya UKM itu tidak dalam posisi untuk mengumpulkan cukup uang dalam jangka pendek. Kemudian, kurangnya sumber daya yang berkualitas. Biasanya UKM tidak memiliki banyak tenaga ahli, bisa juga disebabkan karena terbatasnya anggaran tadi, jadinya perusahaan ini tidak memadai untuk mempekerjakan tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tantangan-tantangan UKM di Indonesia. Tantangan UKM di Indonesia yang akan saya bahas kali ini ada 7 tantangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tantangan dalam manajemen pengetahuan.
March 1991 menunjukkan bahwa ada dua mode yang berbeda secara fundamental dari inovasi, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi inovasi dibangun di atas atau memperluas pengetahuan yang ada dari perusahaan, sedangkan eksplorasi inovasi membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang baru untuk perusahaan. Akibatnya terjadi perbedaan ini yang menunjukkan daya serap bervariasi dalam fungsi atau kepentingan untuk mencapai kedua jenis perilaku inovasi. Artinya, bahwasannya di UKM menunjukkan bahwa setiap UKM itu berinovasi dengan cara yang berbeda. Dan UKM memperoleh pengetahuan melalui ikatan sosial maupun komunikasi itu berbeda-beda. Akibat hal ini, maka terjadi perbedaan yang menyebabkan tantangan dalam bidang manajemen pengetahuan. Yang kedua itu ada tantangan dalam teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi di dunia memang memberikan dampak yang sangat besar terhadap model bisnis perusahaan. Namun, terkadang para pengusaha kecil menengah tidak menanggapi kesempatan ini sebagai sebuah peluang. Atau yang sering terjadi adalah bahwa setiap UKM itu tidak mengerti bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut, seperti cara membuat website atau blog untuk menawarkan barang dagangannya. Karena biasanya mereka itu malah lebih menyukai transaksi pasar yang searah daripada mengelola hubungan dengan pelanggan melalui teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan dalam inovasi produk. Tantangan dalam inovasi produk itu yang pertama adalah kurangnya struktur inovasi. Kemudian yang kedua, perlawanan perusahaan, kekurangan sumber daya, dan terbatasnya kolaborasi. Kita akan membahas tantangan UKM lainnya, yaitu adanya tantangan dalam kepuasan pelanggan. Kenapa bisa terjadi tantangan dalam kepuasan pelanggan? Karena biasanya UKM seringkali kurang berinisiatif dalam respon dan mengelola kebutuhan pelanggan. Hal ini kita dapat lihat dari jarangnya UKM meminta saran balik dari pelanggannya untuk mengembangkan produk yang telah dijual secara berlanjut. Kemudian adanya tantangan variasi produk dan segmentasi produk. Biasanya UKM di Indonesia hanya fokus pada hasil yang lebih spesifik. Hal ini memang sangat wajar karena terbatasnya modal usaha yang dimiliki UKM, sehingga membuat UKM pun lebih fokus pada produksi satu atau dua barang agar pengembalian modal juga cepat. Kemudian adanya tantangan dalam pemilik UKM. Kemampuan kepemimpinan pemilik atau pengusaha UKM juga ditantang oleh perubahan. Pemimpin UKM harus memahami bahwa pengetahuan di luar perusahaan terbuka dengan sangat luas. Oleh karena itu, agar suatu UKM dapat bersaing dengan UKM yang lainnya, UKM harus menambah pengetahuan yang dimiliki karyawannya. Kemudian yang terakhir adanya tantangan UKM dalam pemerintah. Pentingnya mengembangkan usaha kecil membuat pemerintah negara harus segera mengambil peran untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang melayani pengembangan UKM. Seringkali para pengusaha UKM justru tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban UKM terhadap negara. Karena tanpa adanya undang-undang yang jelas, maka gerak UKM akan terbatas dan sulit untuk UKM dapat mengembangkan usahanya, apalagi bersaing dengan pasar. Bagaimana menciptakan UKM yang inovatif? Inovasi dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk dapat maju dan berkembang. Nah, agar perusahaan dapat maju dan berkembang, maka perusahaan harus dikelola secara efektif. Hal inilah yang dinamakan manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola inovasi di dalam perusahaan, meliputi perencanaan, proses, sampai ke tahap implementasi. Melalui manajemen inovasi, perusahaan akan membuka jalan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan dan keberhasilan kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang baik dalam melakukan inovasi UKM. Dimensi penilaian inovasi pada UKM. Nada et al. 2012 mengidentifikasi bahwa kemampuan inovasi yang efektif pada UKM
tergantung pada 7 dimensi. Nah, kita akan membahas 7 dimensi tersebut. Yang pertama itu ada tujuan dan agenda strategis, kepemimpinan dan budaya, kolaborasi dan kemitraan, bisnis dan teknologi, proses inovasi, organisasi inovatif, dan yang terakhir adalah organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kasus. Kelompok kami mengambil contoh kasus inovasi UMKM di tengah pandemi, ubah sawit jadi produk hand sanitizer. Sambil dibaca, saya akan menjelaskannya. Diliput oleh liputan6.com Jakarta, BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mendorong tumbuhnya UMKM sawit untuk terus tumbuh baik yang berada di sekitar perkebunan dan provinsi sentra kelapa sawit. Nah, di tengah pandemi, pelaku usaha UMKM sawit tetap inovatif mengembangkan produk dan usaha. Muncul beragam produk mulai dari hand sanitizer, sabun cair, suplemen minyak sawit merah, gula merah, dan kerajinan limbah sawit. Awalnya muncul inovasi ini adalah upaya peningkatan kesejahteraan petani, karena petani dapat diarahkan pada sektor UMKM. Sebab UMKM bersifat usaha yang produktif untuk peningkatan pendapatan petani melalui penciptaan nilai tambah produk sawit, minyak, dan biomasa. Jadi, di saat pandemi, banyak UMKM sawit yang menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat seperti produk pembersih tubuh, sanitasi, dan makanan. Salah satu produk inovasi UMKM yang telah berkembang adalah hand sanitizer dan liquid soap dari sawit. Profesor Dr. Insinyur Erlija Hambali, guru besar IPB, mengungkapkan usaha kecil mengemas hand sanitizer berbahan kelapa sawit cukup menjanjikan karena kelapa sawit dapat diolah tidak hanya menjadi makanan, melainkan dapat menjadi produk energi, personal care, dan bahan baku industri perminyakan. Jadi sudah sepantasnya untuk meningkatkan nilai tambah minyak sawit, salah satunya diolah menjadi hand sanitizer. Produk hand sanitizer dari sawit memiliki karakter yang berbeda dari produk lain. Untuk melindungi kulit dari kekeringan akibat penggunaan etanol pada konsentrasi tinggi, hand sanitizer dari kelapa sawit ini digunakan gliserol dari sawit yang dapat menahan penguapan air dari permukaan kulit serta memberikan kulit kelembapan dan kesegaran alami. Dan juga, produk hand sanitizer sawit ini merupakan produk yang natural, alami, dan organik. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari kelompok 3, semoga dapat bermanfaat dan dimengerti untuk kita semua.